Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insa Mesra ya. Dipancarkan dari Jalan Bomas CP 423 lantai 2 Kota Parepare untuk pagi menjelang siang hari ini. Kami hadir kembali membersama Insa Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Insa Mesra juga boleh mendengarkan kami melalui streaming di www.radiomesra.com dan kita juga live di Facebook Radio Mesra. Hari ini hari Jumat tanggal 9 Desember ya, bertepatan dengan 15 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Selamat pagi semuanya Insa Mesra. Seperti biasanya setiap hari Jumat itu kami hadir di ruang dengar Insa Mesra dengan acara Dai Dialog Agama Islam bersama KPK Komunitas Pendakwah Keren. Dan untuk hari ini Insa Mesra ya, kita sudah kedatangan narasumber yang selalu setia menemani Insa Mesra di setiap hari Jumat. Di antaranya dan untuk hari ini sudah hadir Ustaz Rosidin As-Sundawi BAMA ya. Ini dari Komunitas Pendakwah Keren dan nantinya akan membahas materi lanjutan pembahasan masalah bangkai dan memakai wadah emas dan perak, Ustaz ya. Iya. Untuk mengefisienkan waktu kita karena kita sudah di pukul 10.19 siang hari ini, langsung saja saya menyapa Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, apa kabar Ki? Sehat ya. Lahir batin Ustadz. Insya Allah. Amin. Iya. Baik Ustadz, untuk mengefisienkan waktu kita, langsung saja saya persilahkan Pak Ustadz untuk pembahasan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insan bangsa dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tetap tercurah kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Insan mesra dimanapun berada, insya Allah kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yang mana sebelumnya itu kita tentang pembahasan apa yang lalu itu air sudah, kemudian maka kita lanjut sekarang tentang pembahasan yaitu kulit bangkai ataupun bangkai dan wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan perak sesuai urutan bab hukum dalam hukum fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ataupun bab. Faslun adapun ini suatu pembahasan ataupun bab. Wajuludul maitati adapun kulit bangkai itu tathuru bisa suci dibagi dengan cara disamak ataupun dijadikan tikar. Jadi bangkai ada hukum ya. Andai contoh kami contohkan. Sebelum lanjut ke kulit kita contohkan dulu bangkai. Kalau bangkai yang namanya bangkai itu ada hewan mati maka terhukumi bangkai. Dagingnya ataupun mau dikonsumsi nggak boleh. Kalau bangkai yang suci, bangkai, Pak Ustaz. kulitnya termasuk bangkai juga, tapi nanti ada syaratnya supaya bisa jadi suci. Oh iya. Contohnya juga dua al-maitati halalani, yaitu dua bangkai yang halal yaitu al-huta wal kabid, yaitu al-hut yaitu ikan. Yang dua bangkai yang hukumnya halal itu ikan sama belalang. Maka itu halal. Kalau ikan halal. Umpama kita beli ikan dalam keadaan mati kan, ataupun kita punya akuarium besar ikan lohan ataupun apa dalam keadaan mati, maka tinggal goreng saja, masak nggak apa-apa. Bisa dimakan ya. Halal ikan itu walaupun pakai halal. Termasuk belalang tadi Pak Ustadz? Ya, belalang. Kemudian apa namanya? Kalau yang bangkai cuma itu saja. Apa namanya? Ikan. Kalau bangkai dalam keadaan bangkai ikan halal. Gitu. Kemudian tadi bangkai, masalah bangkai contohnya andaikan ada hewan meninggal mati maka terhukumi bangkai. Kulitnya, rambutnya, tulangnya itu terhukumi najis kecuali ikan. Kecuali ikan. Kemudian yang bangkai andaikan pun disembelih tapi tidak dengan secara syariat maka terhukumi bangkai juga. Contohnya ada hewan yang disembelih nih, sapi. Kemudian sebelum disembelih dipalu dulu seperti di video itu yang tersebar di media sosial, ada di Cina. Jadi sebelum disembelih dipalu dengan palu besar dulu. Maka itu kan terhukumi matinya gara-gara
di palu itu walaupun setelah itu disembelih. Karena hukum sembelihan pun ada hukum lagi. Nah, contohnya, andaikan kita menyembelih nih, ada hewan tertabrak. Iya. Hewan tertabrak, ayam ataukah kambing atau apa tertabrak masih dia belum mati tapi sakaratul maut. Iya. Namanya hayatul mustaqirah. Maka kalau yang seperti itu dalam hukum, kalau memang betul mau mati kok kita sembelih, hukumnya tidak sah lagi. Walaupun disembelih, karena memang udah mau mati kok kita sembelih, hukumnya. Maka terhukumi walaupun disembelih, nggak boleh dimakan, nggak boleh dikonsumsi, hukumnya haram. Artinya kalau misalkan ini contohnya ayam sudah sakaratul maut waktu habis ditabrak, langsung disembelih, biasanya saya lihat begitu Pak Ustaz. Iya, itu kan sering terjadi di masyarakat, sering terjadi. Karena secara hukum itu nggak boleh, karena dia udah jelas-jelas memang mau mati, kok kita sembelih, kecuali tertabrak tapi pincang ataupun lumpuh sama sekali tidak jalan. Tapi kelihatannya kita tahu, oh ini masih bisa walaupun lumpuh akan hidup terus walau sehari ataupun setengah hari, maka kalau yang seperti itu disembelih boleh. Bisa, tapi kalau ya? kita tahu ini menggelepar-gelepar, harakatul madbuh, yaitu harakatul madbuh itu sakaratul maut lah bahasa kitanya. Udah mau hampir mati kok kita sembelih, ya itu tidak sah lagi. Tidak sah mati. lagi. Udah tahu kematian. Ataupun disembelih nih, bagi para penyembelih hewan, apa namanya yang jual ayam potong atau mau apa, yang syariat kita harus tahu juga ini, bahwa kita sembelih nih, sembelih masih menggelepar, kok kita langsung masukin ke kloter, mesin kloter, maka itu terhukumi mati di kloter, tidak tersembelih lagi. Atau dimasukkan, dicelupkan ke ataupun dicelupkan ke air panas ataupun air biasa, maka terhukumi dengan air panas. Kalau airnya air dingin, maka dia terhukumi mati karena ditenggelamkan ke air. Makanya kalau umpama sudah disembelih, ketika masih menggelepar, ketika sakaratul maut, maka biarkan dulu mati. Kalau sudah mati silahkan mau di mesin kloter, mau dicelupin ke air panas ataupun dicelupin ke air dingin, silahkan, karena sudah selesai matinya, sudah tapi karena selesai. kebiasaan saya lihat Pak Ustaz begitu, misalkan potong ya belum mati kali langsung dicemplungin di air panas. Maka kalau kita tahu yang seperti itu, maka jangan ambil yang itu. Dan kalau kita ada kemampuan, kita kasih tahu secara perlahan, takutnya tersinggung juga kan, apa nggak boleh kalau dalam Islam itu seperti ini Pak Tabe. Nah, kita kan sesama Islam saling mengingatkan, bukan saya menggurui. Nah, karena ini sayang, tandanya saya sayang. Kalau saya sayang berarti supaya Anda sesuai syariat, supaya selamat dunia akhirat. Maka kami kasih tahu, kata Ustadz, dalam hukum itu seperti ini. Nah, dengan perlahan. Nah, takutnya kalau kita secara apa ngasih taunya tidak lemah lembut, takutnya tersinggung dia. Nah, makanya lemah lembut. Nah, kalau umpama kita menyembelih, pokoknya kalau masih sakaratul maut, biarkan mati dulu, baru silahkan mau diapa-apain boleh. Tapi kalau masih sakaratul maut kok kita celupin ke air maupun air dingin ataupun air panas, maka terhukumi, kalau airnya dingin, airnya tidak panas, maka terhukumi dia matinya gara-gara ditenggelamkan. Tapi kalau airnya panas, maka terhukumi mati gara-gara dicelupin dengan air panas. Tapi kalau di kloter, maka ketika masih sakaratul maut dimasukin ke mesin kloter, terhukumi gara-gara digiling mesin kloter. Makanya biarkan dulu sampai mati betul-betul, baru silahkan mau diapakan. Boleh. Kemudian ketika menyembelih juga qat'ul hulkum, sampai betul-betul terputus ini urat itunya yang 3 itu, minimal 3 itu, saluran napas, saluran air, saluran makan itu terputus, sudah selesai. Bukan cuma tergores. Kalau tergores tapi kadang uratnya itu kadang cuma tergores saja, tidak putus, tidak halal. Nah, terhukumi bangkai. Maka kita harus qat'ul hulkum, yaitu harus terputus, sampai terputus, enggak sah sembelihannya. Kemudian kalau terputus kepalanya bagaimana? Kan kadang nyembelih terputus kepalanya. Sah boleh, tapi makruh saja. Kalau sampai terputus kepalanya, makruh. Kalau bisa jangan sampai terputus. Gitu. Ini sebetulnya untuk lebih jelas lagi, nanti pas di bab penyembelihan. Penyembelihan itu biasanya bab kurban. Nanti sebelum Idul Adha kami bahas juga kalau ada umur. Karena itu momen-momennya penting. Nah, ini karena bangkai, masalah bangkai itu pun sembelihan seperti itu pun terhukumi bangkai, maka kami singgung sedikit. Nah, nanti untuk lebih jelas lagi nanti pas di bab penyembelihan. Kemudian kulit bangkai, masalah kulit bangkai kan kalau bangkai itu kan najis, maka kulitnya, rambutnya, tulangnya, giginya najis. Andai kan ada gantungan kunci yang dari rambut kuda, ini kami bawa gantungan kunci tapi bukan rambut kuda, tapi ini rambut benang. Ya, ini dari benang, maka ini umpama ini kalau andaikan ini kuda, dari rambut kuda, ini tapi rambut kudanya dia tidak disembelih ataupun dalam keadaan mati,
bangkai kan, tapi sama orang-orang biasa kerajinan diambil rambutnya tanpa disamak dulu, tanpa dijadikan tikar. Itu kan kalau bangkai hukumnya najis. Maka kalau kita bawa gantungan kunci yang terbuat dari rambut kuda yang terhukumi bangkai, maka kita sholat kita nggak sah karena kita bawa bangkai. Meskipun sebenarnya Ustaz sudah dibersihkan. Iya, makanya ada syaratnya itu. Maka kalau bangkai supaya sah, andai kan ada bangkai harimau, bangkai apalagi badak, bangkai jerapah, kan bagus begitu. Kan kalau bangkai najis kulitnya tapi bisa suci kulit tersebut dengan cara dibagi dengan cara disamak. Samak itu dijadikan tikar. Tentunya dengan beberapa syarat, diantaranya dihilangkan kotoran-kotorannya, dikuliti dulu. Setelah dikuliti, dihilangkan sisa-sisa darahnya, sisa kotorannya, lengket-lengketnya. Maka setelah itu sudah saat dijemur atau silahkan. Nanti untuk alas, untuk tikar, untuk sajadah, untuk baju, untuk tas, untuk apapun boleh karena sudah suci hukumnya. Mau dibawa sholat, dibawa boleh. Karena zaman dulu jarang kain, masih pakai kulit pohon, pakai kulit binatang. Maka kalau ada binatang buas yang mati pun boleh, silahkan diambil, disayati, dagingnya nggak dimakan kan, nggak boleh. Kalau bangkai haram. Walaupun andaikan hewan yang boleh dimakan tapi mati, kambing tapi nggak disembelih mati, maka kan bangkai najis. Tapi ambil saja kulitnya, boleh kulitnya diambil, maka disayati, dibersihkan, dijemur, silahkan. Mau untuk baju, mau untuk alas tidur, mau untuk sajadah, mau untuk boleh. Ini sudah berlaku terhukumi untuk semua suci. binatang, Pak? Iya, semua binatang. Berlaku. Itu ada pengecualian. Illal jildal kalbi wal khinziri, kecuali illal jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit anjing ataupun babi, sama sekali tidak bisa itu. Ataupun wama tawalada minhuma, ataupun yang keluar dari salah satu si anjing babi. Andaikan contohnya anjing mungkin dikawini oleh kambing ataupun ditapir anaknya, walaupun bukan anjing, maka karena dia hasil dari keluarnya dari anjing, maka terhukumi najis. Ataupun anjing mengawini kambing, walaupun yang keluar kambing atau anjing karena dikawini oleh anjing, maka terhukumi najis. Nggak bisa. Yang hasil perkawinan silang tersebut tidak bisa. Dua hewan tersebut, anjing dan babi. Gitu. Wadmul maitati wa sya'ruha najisun. Kulitnya tulangnya, kemudian kulitnya, rambutnya, giginya, semuanya itu najis. Kecuali kalau kulit tadi yang dengan cara disamak, jadikan dihilangkan ininya, kotor-kotornya, maka boleh kulitnya saja. Selain itu enggak bisa. Gitu. Syarat-syarat untuk membersihkannya, Pak Ustaz? Nanti kan setelah dikuliti kita dihilangkan saja ininya, andaikan ada sedikit darah dihilangkan pakai benda pakai pisau, pakai kemudian lengket-lengketnya dihilangkan, atau mau disiram punya timbangan. Tapi kan biasanya kalau kulit enggak usah disiram, dihilangkan aja kan, enggak ada ininya. Kalau kecuali terlumuri darah yang mungkin silakan disiram, setelah itu dijemur boleh. Gitu. Kalau ada kulit buaya untuk tas, silakan, kulit tapi dengan cara seperti itu. Gitu. Siapa tahu ada yang mau tanya Ci. Ini kita membahas masalah fikih di sini, ya. Insa Mesra juga boleh bertanya di layanan telepon kita, tetap kita tunggu di 0853 9535 0907. Iya. Pembahasan masalah bangkai tadi, Ustaz? Itu sudah. Mungkin siapa tahu sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, siapa tahu insan merasa dimanapun berada ada yang mau bertanya, silahkan sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya. Betul. Jadi kesimpulannya tadi semua yang termasuk bangkai itu ada dua ya Ustaz tadi, yang kulitnya tidak boleh sama sekali kita pakai, yaitu kulit anjing dan kulit babi atau hasil perkawinan silang daripada itu. Meskipun lahirnya misalkan kambing, tetap najis. Najis. Oh, iya. Maka andai kan ada manusia manusia lahir kambing ataupun sapi ataupun unta melahirkan manusia, bentuknya manusia, bahkan seperti kita normal manusia, tapi itu secara hukum boleh kalau mau dikurbankan, paham tidak? Mau disembelih karena dia anak unta misalnya. Anak unta, anak sapi, anak kambing secara hukum, walaupun posturnya seperti manusia secara hukum. Itu boleh sembelih, tapi kalau secara kemanusiaan jangan karena bentuknya manusia. Begitu. Sebenarnya boleh tapi jangan. Jangan manusia, bentuknya seperti manusia. Iya.
kita berlanjut lagi Pak Ustadz untuk Ya. pembahasan kedua. Pembahasan selanjutnya itu tentang pembahasan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Yaitu emas dan perak. Belum itu yang tadi, belum wasyarun najisun illal adamiyah. Tadi yang tadi semua kulit itu, kulit ataupun rambut ataupun gigi ataupun tulang bangkai hukumnya kan haram, najis, nggak boleh diinikan, dikonsumsi ataupun apa. Tapi ilal adamiyah, kecuali anak Adam, kecuali manusia. Manusia itu maksudnya kulitnya, rambutnya, tulangnya, giginya apa yang dari manusia. Kalau sudah meninggal manusia tidak terhukumi najis. Makanya ketika seorang manusia meninggal boleh dibawa ke masjid karena enggak najis kalau manusia. Iya. Kecuali dalam mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu yang di mana? Yang dianut oleh India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, kemudian Irak, Iran, sebagian di daerah sekitar itu, Khorasan, Afghanistan dan sejenisnya, itu menggunakan mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, manusia kalau meninggal tetap terhukumi najis. Makanya mereka sholatnya itu bukan di dalam masjid, ada sholatnya ini masjid, di samping ada tempat untuk sholat jenazah. Kemudian ataupun masjidnya di depan tempat imam ada pintu, bisa dibuka. Jenazahnya di depan pintu di luar, imam di situ, jamaah di sini. Tetap jamaah sama imam di dalam masjid, tapi jenazah di luar masjid. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, Hambali, jenazah itu, manusia itu kalaupun sudah meninggal tetap terhukumi suci karena manusia. Gitu. Lanjut ke pembahasan ini. Sambil menunggu ada yang lain bertanya, kami langsung ke pembahasan selanjutnya, Umi ya. Iya, betul. Ataupun kakak yang di samping, moderator yang baru, mungkin yang pendamping moderator mau bertanya silahkan. Paslon, adapun suatu pembahasan, wala yajuzu, dan tidak boleh isti'malu, menggunakan atau memakai awani dhahabi, menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan dari perak. Nah, itu dari emas dan dari perak tidak boleh. Contohnya ada perkakas apa Indonesia itu, perabot rumah tangga, gelas ataupun garpu, sendok, piring, nampan, apa yang terbuat dari emas dan perak kita gunakan untuk makan dan minum, untuk masak dan sejenisnya, itu tidak diperbolehkan. Enggak boleh kalau yang terbuat dari emas dan perak. Kecuali untuk hiasan boleh. Nah, kita kaya raya, andaikan ada orang kaya raya, dia gelasnya terbuat dari emas, perak, ataupun piringnya terbuat dari emas, perak, digunakan untuk makan dan minum, maka tidak boleh, haram hukumnya. Mana dalilnya, hadisnya? Yaitu wastadalu ala dzalika bima rawiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wala tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddati wala taqulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Hadis kata Nabi, yaitu janganlah kalian makan dan minum di wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan juga dari piringnya, dari wadahnya apa yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya emas dan perak itu untuk lahum fid dunya, untuk mereka orang-orang kafir yang tidak beriman, walana fil akhirat, dan untuk kami, untuk orang beriman di akhirat. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5633, Imam Muslim nomor 2067. Kemudian satu hadis lagi, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batni nar jahannama. Orang yang makan ataupun minum dari wadah yang terbuat dari emas ataupun perak, sungguhnya dia itu sebetulnya sedang memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5634, Imam Muslim nomor hadis 2065. Jadi kalau kita andaikan pun kaya raya, kita pun bisa beli garpu yang terbuat dari emas ataupun perak, bisa beli piring, sendok, semuanya yang terbuat dari emas dan perak. Kita kalau bisa jangan minum ataupun makan dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kecuali kalau untuk hiasan silahkan. Untuk Kalau hiasan boleh. misalkan untuk dipakai, Kalau untuk dipakai boleh. Kalau untuk dipakai hiasan perhiasan emas, perak boleh. Tapi bagi perempuan emas dan perak boleh. Kalau laki-laki emas tidak boleh, haram, kecuali perak. Cincin Rasulullah terbuat dari perak, cincin Rasulullah. Karena Rasulullah SAW yahtamu, dulu Rasulullah SAW memakai cincin, amma biyadil yumna wa amma biyadil yusra, terkadang di jari terkadang di kanan, terkadang di kiri, wa amma bil khinsir wa amma bil binsir, terkadang di kelingking, terkadang di jari manis. Ini Rasul terkadang di kanan, terkadang di kiri, dan terkadang di kelingking, terkadang di jari manis. Ini Rasulullah pakai pakai cincinnya seperti itu. Kalau Habib Umar, pemimpinnya para Habib, ketuanya para Habib di Yaman itu, Habib Umar itu di kelingking terus. Nah, ini kami pakai di kelingking.
Nah, kalau kita punya perak, ambil kusunahnya perak. Nah, tapi kalau kita mungkin uangnya untuk yang lain, silahkan. Apa mau pakai yang terbuat dari kuningan, tembaga, nikel ataupun terbuat dari besi, silahkan. Yang penting niatnya untuk menghidupkan sunnah, karena Nabi pakai cincin, silahkan. Tapi kalau kita niatnya pakai cincin karena ikut tesi kan yang di TV itu yang cincinnya banyak itu, ya nggak dapat pahala. Tapi kalau kita niatnya pakai cincin ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Begitu. Apalagi kalau kita pakai perak, kalau laki-laki. Kalau laki-laki nggak boleh pakai emas. Sama sekali nggak boleh. Nggak boleh. Masuk cincin kawin juga. Iya. Saya rasa yang satu ini Pak Ustadz jarang orang tahu bahwa sebenarnya kenapa, karena saya sering-sering melihat laki-laki itu pakai perhiasan emas. Pernah minimal pakai cincin kawin. Iya, emas. pernah di suatu majelis kami juga ada satu masjid, pokoknya kita nggak sebutkan, takutnya salah tanggap. Maksudnya mencontohkan nih, pas di pembahasan ini ketika itu kami sampaikan juga kan, kalau laki-laki nggak boleh pakai emas. Langsung itu dicopot cincinnya. mungkin kayaknya emas. Pokoknya kalau laki-laki tidak boleh emas, kecuali perak boleh. Yang punya gimana? Kalau udah punya bagaimana? Ya udah, kalau mau dijual silahkan, ataupun mau disimpan saja boleh, ataupun dikasihkan anak putrinya silahkan. Tadinya mungkin bentuk mau dikasihkan ke anak perempuan saya, gimana Ustaz bentuknya cincin laki-laki? Ya silahkan, mau dirubah di ini lagi, ataupun dijual diganti dengan apa, bisa. Gitu. Insya Allah tetap kita buka layanan telepon di 0853 9535 90907. Saya sudah terima penelpon Pak Ustadz. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Uci ya. Pertama ini saya ingin pertanyakan masalah cincin. Iya, masalah cincin. Cincin yang terbuat dari perak atau kuningan, yang punya huruf Al-Quran. Iya. Yang biasanya sebagian orang itu sering simpan di telunjuk. Betul. Ini katanya ada berkah, ada tulak bala. Iya, tulak bala. Bagaimana menurut Pak Ustaz masalah itu? Kedua, orang ini tadi ini ada yang masalah orang meninggal. Saya pertanyakan juga, ini biasanya sejak dikubur itu diajami. Diazangin. Ya, kan situ. Apakah diwajibkan atau tidak? Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua permasalahan yang dipertanyakan Pak Ustadz, Pak Uci di Pasar Lakes ini kayaknya. Masalah yang pertama itu cincin yang biasanya ada tulisan lafaz Qur'annya Pak Ustadz sebagai penolak bala. Menurut Pak Ustadz ini bagaimana? Ya, dalam hukum kita jangankan cincin, baju yang ada tulisan Arabnya atau nama sahabat, nama Nabi, itu kalau kita pakai, kalau bisa jangan sampai ditaruh di bawah nanti, jangan sampai. Mau diangkat dulu? Silakan. Diterima dulu Pak Ustadz ya. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Pendengar setia di Bangapara Lembang. Dari Lembang. Iya, benar. Iya, silakan. Apa di Facebook ini? Iya. Cara langsungnya ada di Facebook ya? Ada. Kita lagi live di Facebook. Cari kapan? Tidak aku dapat. Ini ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Ya. Iya, gimana Pak? Narasumbernya Pak Ustaznya. Halo. Iya, gimana Pak? Narasumbernya Pak Ustaznya. Pak Ustaz Rosidin Asundawi BAMA. Iya. Pak Rosidin, Ustaz Rosidin. Masih dari KPK? Iya. Iya. Ini mengenai lafaz Al-Quran ini. Ini banyak juga saya lihat, saya temukannya. Saya lihat di baju-baju kaos itu berlafaz Al-Quran. Iya. Ketika baju itu mulai kusut, dan biasa juga ada bertebaran di pinggir jalan, misalnya di kolong-kolong rumah. Iya. Sangat menyedihkan kalau dijadikan lap motor. Iya. Langsung bagaimana ini? Iya, betul. Apakah ini yang menulis atau yang mencetak ini bukan kesalahan bagaimana ya? Iya, betul. Karena lafaz Al-Quran dijadikan lap-lap kendaraan bagaimana? Ini tanggapannya bagaimana Pak Ustaz begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dulu ya, Umi tabe ditulis ya supaya enggak
lupa. Yang pertama tadi pertanyaan pertama ada dua pertanyaan. Pertama ada dua pertanyaan. Yang pertama itu tentang masalah cincin bertuliskan lafaz-lafaz Al-Quran atau lafaz yang mulia bagaimana saudara Ini hukum? sebagai penolak bala. Penolak bala. Itu Rasulullah cincinnya tertulis Muhammadur Rasulullah. Jadi zaman dulu Rasulullah ketika mengirim surat harus ada capnya. Kalau ada capnya dari Rasulullah, raja-raja Persia, Romawi, Konstantinopel apa semua menerima, oh ini cap langsung dari Rasulullah. Maka cincinnya ada tulisan atasnya Allah, bawahnya Muhammad Rasulullah. Atasnya Allah. Itu cincin Rasulullah seperti itu dicap. Rasulullah tapi ketika mau buang air kecil mau besar apa? Yaitu yakhlaul khatimahu. Yaitu mencopot, melepas cincinnya dulu karena di situ ada tulisan Allah dan Muhammad Rasulullah. Karena lapat-lapat yang dimuliakan nggak boleh masuk. Begitu pula bukan cuma cincin saja, baju, celana, topi yang bertuliskan yang lapat-lapat yang mulia walaupun tulisannya Latin tapi tulisannya bertujuan Allah. Masa kita tega-tega yang memasukin ke tempat-tempat kotor. Kemudian ataupun nama baju tertulis namanya Khalid bin Walid, tapi Khalid bin Walid maksudnya kepada sahabat. Ini kan sahabat itu yang dimuliakan, nggak boleh karena maksudnya nggak adab itu. Nah, tapi kalau Khalidnya teman kita, sahabat kita, nama maksud dari tulisan kaos tersebut Khalidnya Khalid tetangga kita, nama teman kita, nggak apa-apa. Tapi kalau yang dimaksud sahabat Khalid bin Walid ataupun siapa lagi? Sahabat yang lain, Zaid bin Sabit, maksudnya sahabat, kalau bisa jangan dibawa ke WC, dicopot. Jadi masalah tolak bala tadi juga, andaikan dia percaya kepada Allah maka boleh, tapi kalau takut-takut biasanya malah kita percaya kepada itu enggak boleh. Kan biasanya kalau pakai itu percaya kepada itu maka enggak boleh, jangan syirik. Tapi kalau kita ini sebagai keberkahan saja, ini cincin dari pemberian kiai, cincin daripada insya Allah mungkin ada serpihan-serpihan keberkahannya karena pernah dipakai oleh kiai, pernah dipakai oleh ulama, insya Allah ada keberkahannya, maka boleh. Cuma ambil keberkahan, ngalap keberkahan boleh. Tapi umpama yakinnya ini karena tulisan ini nanti saya bisa ini bisa itu, enggak boleh. Kalau kecuali kita yakinnya kepada Allah maka boleh. Tapi kalau takutnya nanti lebih dominan kepada yakinnya kepada ini ya nggak usah aja pakai yang seperti itu. Kemudian hukum juga tadi pakai pakaian, kan sering terjadi itu. Ada pakaian yang berposter ulama-ulama, bagaimana hukumnya? Bahkan di sini pun disinggung dalam kitabnya Pak ya. Siapa tahu nanti ada dalilnya dari mana, maka kita utarakan juga dalilnya yaitu adabul qadil hajati fi maqal mu'ida liqadil hajati. Adab di dalam menunaikan hajat, menunaikan buang air kecil buang air besar. Nah ini kan ada adabnya juga, yaitu lubsun na'lain, memakai dua sendal. Maksudnya memakai sendal ketika buang air kecil ataupun besar ke kamar mandi. Nah ini biasa yang dipraktekkan orang-orang tabligh biasanya pakai. Kalau di sini namanya orang-orang pajang janggu. Kemudian satur rosi itu menutup kepala, mau buang air kecil buang air besar, kalau bisa bagusnya itu tutup kepala. Ini juga biasanya yang ngamalin orang tabligh itu. Kalau di sini namanya pajang janggu. Kemudian adzikru inda dukhuli. Kemudian ketika mau masuk WC yaitu kita doanya apa? Seperti yang tertera dalam hadis juga, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsi minan najasi. Yaitu ya Allah lindungilah dari dari aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari setan laki-laki maupun perempuan. Hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis 299. Tapi doanya ketika sebelum masuk WC. Andaikan Ustaz saya sudah terlanjur masuk WC bagaimana? Kalau sudah terlanjur masuk WC, maka doanya di dalam WC. Tunggu. Tapi mungkin ada dari Polri datang, mungkin ada penyampaian. Sebentar Pak Ustaz, enggak apa-apa. Pak Ustaz, tadi pertanyaan kedua dari Pak Uci ini belum dijawab. Yang kedua? Masalah orang azan di kuburan. Biasanya kelihatan begitu Pak Ustaz ya. Ya, ini tadi memang nanti mau ke situ, tapi ini masih menyambung dengan pertanyaan yang cincin tadi. Maka kami contohkan dengan baju juga yang bertuliskan bagaimana. Maka kalau kita lupa masuk ke WC, sudah lupa tadi nggak baca doa, maka di dalam WC doa tapi di dalam hati. Kemudian juga salah satunya kami ringkas saja. Salah satunya ada muhamli dzikrillah, tidak membawa sesuatu yang mengandung lafaz-lafaz yang dimuliakan atau zikir kepada Allah, au kulli mu'azzamin, ataupun semua lafaz-lafaz yang dimuliakan. Lafaz yang dimuliakan contohnya apa? Nama Allah ataupun
ilmu agama ataupun Al-Quran, hadis apa semua nggak boleh dibawa ke dalam WC itu. Ataupun Asmaul Husna dan sejenisnya, nama Nabi kan, nama Nabi itu selain Muhammad dan Ahmad yaitu Mudathir, kemudian Muzammil, Toha, Yasin, itu sinonim nama-nama Nabi, julukan Nabi. Kasmi Nabi ataupun seperti nama Nabi, ini dijelaskan juga seperti nama Nabi nggak boleh dibawa ke dalam ataupun ke dalam WC. Wa mithluhul kutubil alamiyah, ataupun seperti tulisan-tulisan ilmu agama. Wa asmaul ulama, ataupun nama-nama ulama, ada baju tulisannya Andre Guruta Ambodale, Andre Guruta Pabaja. Masa kita mau bawa ke WC? Memuliakanlah, karena beliau itu kan termasuk ulama juga. Ulama kan pewaris para nabi, bukan masalah tulisannya, bukan masalah bajunya, karena itu ada nama ulamanya, nggak layak dibawa, itu nggak adab. Kemudian fa'in saha, ataupun poster tubuh, posturnya bahkan ada biasa kan ada gambarnya ya, kan nggak selayaknya dibawa ke WC. Masa mau dibawa ke WC? Dibawa kemana? Yang tempat maksiat, tempat apa? Kalau mau dipakai di tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang islami, tempat apa, ya silahkan. Khusus kalau cuci juga, kalau bisa jangan dibawa, karena itu ada tulisan Allah, tulisan lafaz yang dimuliakan, ataupun gambar ulama. Kalau bisa di tempat yang dibawa apa. Cucinya juga kalau bisa jangan disatuin dengan celana, dengan dalaman, kan nggak termasuk, nggak adab, suul adab, kurang adab. Ini berbicara soal adab. Karena masuk WC. Kemudian fainsah, kalau lupa sudah masuk terlanjur, wa adkholaha wa amkanaha wa adkholaha wa amkanahu ayyakhruja kharaja. Kalau sudah lupa, sudah terlanjur masuk, bawa pakaian yang bertuliskan seperti itu, yang ada tulisan nama ulama ataupun bergambar ulama, bagaimana? Wa amkanahu ayyakhruja kharaja. Kalau memungkinkan untuk dikeluarkan, keluarkan. Buka pintu WC-nya sedikit, ada tempat tinggi, mungkin di situ ada kursi, lemparkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, wa amma idza lam yastati, kalau tidak memungkinkan, tidak bisa, domma ala dzalika syai'u biyadihi, digenggam. Indonesia, diremas, digenggam, digumpulkan di tangan kita. Au satarahu bisya'in, ataupun ditutup dengan kain yang lain supaya nggak terlihat gambar postur ulama, ataupun tulisan sahabatnya, ataupun tulisan nama Nabi, ataupun tulisan walaupun tulisannya Latin. Karena tulisan Latin tapi yang dimaksud lafaz Allah, lafaz agama nggak boleh. Au satarahu bisya'in, ataupun ditutup. Kaidkholihi fil jaib, ataupun seperti bisa dimasukkan ke saku, boleh seperti itu. Al-julus, duduk, WC itu duduk, tidak berbicara, wa la yatakalama. Ini sedikit saja. Nah, karena panjang ini pembahasan masalah ke WC sebetulnya, tapi karena tadi berhubungan dengan cincin sama yang berpostur tulisan, maka ini pun dibahas penting. Terus yang kedua, azan di kubur, ya. Azan di kubur bagaimana? Azan di kubur kalau dibilang boleh nggak? Boleh. Kalau dibilang bid'ah. Tapi bid'ah apa? Bid'ah yang baik, tidak bertentangan dengan syariat. Dalam syariat boleh tidak? Boleh. Tujuannya untuk apa? Ambil keberkahan, tujuan diantaranya karena dikiaskan bahwasanya ketika bayi lahir kan Rasulullah mengazani Sayyidina Hasan dan Husain, mengazani kanan, mengkomati kiri. Nah, nanti dikiaskan juga bahwasanya ketika baru lahir ke dunia itu yang diperdengarkan pertama kali pun lafaz Allah, kebesaran Allah. Maka ketika mati pun kan sakaratul maut itu ditalkinkan, diapakan, di samping ada yang ngaji, ada yang apa, supaya ingat Allah. Dan ketika dikuburkan pun yang dikumandangkan lafaz-lafaz yang membesarkan Allah, termasuk azan. Azan itu dakwah yang paling tinggi, dakwah yang pertama, dakwah yang paling mulia itu azan. Bahkan ketika ada angin topan, ketika ada terjadi gempa bumi ataupun kebakaran kita disunahkan untuk azan. Insya Allah nanti akan reda ataupun akan Allah kasih keberkahan apapun itu. Pokoknya azan. Maka ketika ulama al-sunnah jamaah itu membolehkan ketika mayit mau dikubur, boleh azan, asal niatnya untuk itu dikiaskan dengan itu karena udah mau penutupan dunia, dia mau dikuburkan, diazankan. Meskipun sebenarnya ada yang membid'ah-bid'ahkan juga ini Pak Ustadz ya. Makanya kan bid'ah itu sebetulnya ada, kalau dalam hukum itu bid'ah enggak semua bid'ah yang semuanya tidak boleh. Bid'ah contohnya ini kita saja belajar ilmu agama ini di dalam radio. Ini namanya bid'ah. Sebetulnya bid'ah. Karena kan menuntut ilmu agama itu kan wajib. Kok kewajiban tidak dengan cara Nabi, cara Rasul, cara para sahabat, orang-orang salaf terdahulu, maka terhukum bid'ah, tapi bid'ah yang boleh, bid'ah yang baik, maka boleh. Karena menuntut ilmu itu sebetulnya mendatangi kepada ulama tersebut. Tapi ini kan bid'ah yang boleh. Karena tidak bertentangan syariat, kecuali bertentangan dengan syariat maka tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya apa, Mi?
pertanyaan dari Lembang tadi nih Pak Ustadz, sebenarnya saya kurang jelas juga mendengarnya, cuman sayup-sayup. Biasanya kan Pak Ustadz ada apa, semacam baliho atau bertuliskan nama Allah. Terus misalkan sudah tidak dipakai, biasanya kan ada maulid, ada tulisan nama Allah atau Nabi Muhammad di situ sudah dicopot, kemudian kita pasang di tempat lain sekedar untuk apa? Biasanya kadang kan, untuk mencuci apa tadi, kayak kalau nggak salah untuk apa? Gimana? Menurut Pak Ustadz ini Iya, bagaimana? kalau ada baliho yang bertuliskan itu seperti itu, ya silahkan mau diambil pun nggak apa-apa, tapi jangan sampai dicampakkan atau apa. Kalau mau disobek bagian yang lafaz Allahnya, lafaz Muhammadnya apa, disobek, disimpan ataupun dirobek terpisah. Kalau terpisah sudah tidak terhukumi lafaz Allah, lafaz Muhammad ataupun lafaz yang muliakan, karena sudah terpisah-pisah itu. Iya. Kecuali masih menyatu. Seperti Al-Quran juga sama. Kita ada Al-Quran tercecer. Iya. Kalau bisa kita ambil, cari di tempat, taruh di tempat yang tinggi. Nah, terus kalau umpama udah banyak Al-Quran, Ustaz, ini kalau simpan kebanyakan barang-barang, bagaimana kalau dibakar? Boleh, tapi niatnya untuk menyelamatkan, niat membakar untuk menyelamatkan. Seperti Quran-Quran nenek moyang kita mungkin udah lama, bagaimana lapuk, mau disimpannya silahkan, mau ditaruh mesin silahkan. Tapi kalau umpama susah, banyak barang, mau dibakar gimana? Boleh, tapi niatnya untuk menyelamatkan. Karena Al-Quran ataupun ilmu agama apa nggak boleh tersia-siakan, dibawa apa tercecer nggak boleh. Maka harus Ini pengalaman saya dulu Pak Ustadz waktu masih kecil. Biasanya kalau ada Quran tercecer begitu oleh nenek saya dibakar, terus disiram pakai air, disaring, diminum. kemudian itu diminum. Niatnya ya itu supaya pintar, supaya ada keberkahan. Ya, itu secara hukum boleh juga, boleh, karena ya? Terus kalau umpama sudah dibakar, abunya belum terpisah, maka itu tulisan Arabnya, tulisan Al-Qurannya masih terhukumi Al-Quran karena masih menyambung. Kalau sudah terhukumi kalau sudah terpisah abunya, kan sudah tidak terhukumi nyambung lagi itu. Sudah terpisah, maka tidak terhukumi Al-Quran lagi. Gitu. Makanya kita ketika baca Al-Quran ataupun yasinan, sering terlihat itu. Baca Al-Quran ataupun baca 30 juz, hataman, yasinan, kita perlu perhatikan juga itu. Kadang Al-Quran atau yasinnya taruh di bawah itu. Iya. Itu bukan masalah kertasnya. Coba kalau kita lihat, kita kuliah, kita apa, skripsi, kita taruh di bawah, tersinggung nggak kita? Ya. Kita nggak terima kan kalau ditaruh di bawah. Ini bukan skripsi lagi. Ini kalamullah, ini Al-Quran, ini ilmu Allah. Kok kita tega-teganya ditaruh di bawah yasinan, Al-Quran? Nah, ini sering terjadi di masyarakat. Bagaimana? Ya kita kalau bisa kasih tahu secara perlahan. Tapi kalau dikasih tahu nanti takut tersinggung, ya dengan perlahan-lahan, nanti perlahan bertahap. Kami pun sebetulnya risau bagaimana ini, ya Allah. Itu bukan masalah kertasnya. Kertas murah, tapi bukan masalah kertasnya. Kalamullahnya, Al-Qur'annya, ilmu agamanya, hadisnya itu perlu dimuliakan. Nah, harus dimuliakan. Saya sapa dulu Pak Ustadz Kasim Ar-Rahman ini Pak Ustadz lagi mengikuti kita di Facebook. Terima kasih. Iya, Ustadz Kasim juga beliau sekretaris KPK. Iya, betul. Pak Ustadz, sepertinya kita sudah di penghujung acara ini. Kira-kira untuk penutup acara ini Pak Ustadz, penutup bincang-bincang kita siang hari ini Pak Ustadz di IKPK, silahkan. Iya, penutupnya intinya tadi, karena tadi yang bertanya itu yang masalah baliho itu, intinya seperti itu, diambil, dipisahkan, ataupun silahkan balihonya ataupun enggak disobek, tapi ditempatkan yang agak tinggi, karena ada tulisan lafaz Allahnya. Biasanya kan dipakai untuk ini, pengganti. Silahkan boleh, tapi yang tempat tinggi. Kecuali kalau yang untuk yang tempat-tempat bawah, tulisan yang lafaz yang dimuliakannya jangan ada di bawah. Kalau terpaksa ada di bawah, kita ambil disobek yang tulisan dimuliakannya, ada lafaz Muhammad, ada nama Nabi ataupun ada lafaz Allahnya, ada ilmu agamanya, disobek yang itunya, silakan terbawah. Nah, kecuali ataupun dibalik yang ada tulisan Allahnya di atas, boleh. Seperti itu. Nah, seperti kalender juga ataupun apa, kalender kan kadang ada tulisan Allah, lafaz Muhammad, apa lafaz yang dimuliakan. Kalau sudah selesai gimana? Ya kalau bisa diselamatkan, itu kita yang ngerti tulisan Allahnya, tulisan lafaz yang dimuliakannya itu disobek, baru silakan dicampakkan. Disobek, dipisah-pisah. Kalau sudah terpisah, maka terhukumi tidak menyatu. Bukan ini seperti itu. Menarik sekali bincang-bincang kita siang hari ini. Banyak pembelajaran yang kita dapatkan dari Pak Ustadz Rosidin Asundawi BAMA. Semoga saja insya Allah ada manfaatnya dan kita bisa mengaplikasikan di keseharian kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya, Waalaikumsalam.